tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, Kau selalu ada. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang selalu kami ada percaya Kau di setia. setiap langkahku Tuhan. Haleluya, Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan yang selalu besertaku, kasih Tuhan. yang selalu Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu, Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Haleluya, Kami bersyukur, haleluya. kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara semua. Mari pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar sebelum kita beraktivitas, kita boleh diisi dengan firman Tuhan. Dan biar kehidupan kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini saya ajak saudara bersama-sama buka dalam kitab Ayub pasal 42. Ayub 42 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, sampai di sini dulu. Hari ini kita akan belajar bahwa Yesus dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah yang sama. Dia tidak berubah, Dia tidak bisa diubah oleh apapun, oleh siapapun, oleh keadaan apapun. Dia tidak berubah. Pagi hari ini kita akan belajar. Ketika Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Coba kita lihat lagi ayatnya, saudara. Saudara coba lihat di layar saudara, ayat 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu, koma. Maksudnya apa? Ayub menyadari, kalau saya boleh bahasakan sederhana, setelah selama itu akhirnya di pasal terakhir Ayub mengatakan aku tahu. Dan dia tahu bukan di awal tetapi setelah mengalami banyak perkara. Pengenalan akan Allah dari Ayub itu ternyata butuh proses yang sangat panjang, ya, karena banyak yang terjadi. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang ingin saya garis bawahi adalah engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalimat ini membuktikan bahwa ternyata yang gagal, yang salah bukan Tuhannya, tetapi Ayub yang gagal memahami Tuhan. Yang salah di sini bukan Tuhan, yang diombang-ambingkan bukan Tuhan, yang berubah bukan Tuhan, tetapi Ayub yang sempat khawatir, sempat membuka celah, sehingga iblis bisa memelintir semua fakta.
Iblis bisa memasukkan intimidasi dan berita-berita yang buruk, berita-berita yang tidak jelas. Iblis bisa memasukkan hal-hal yang membuat kita bisa sakit hati, kecewa dan seterusnya. Sementara Allah bukan tipe Allah yang membela diri, tapi Dia Allah yang memperkenalkan diri. Dan Allah sudah memperkenalkan diri. Ayub sudah kenal, dikatakan bahwa Ayub orang yang saleh. Tetapi ternyata ada celah lain yang dibuka, dan rupanya iblis di situ dia tidak terima. Dia kerjai Ayub di celah yang Ayub buat itu. Dan ketika Ayub dikerjai, memang betul untuk orang selevel Ayub. Mungkin kalau kita mengalami seperti yang dialami Ayub, mungkin kita akan kalah jauh dengan Ayub. Tapi untuk orang yang selevel Ayub, itu sebetulnya juga tidak mudah, saudara. Bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang mudah maksud saya. Tapi kita di sini bukan untuk merenungkan mengapa Allah begitu, mengapa iblis begitu. Tapi di sini yang statement yang ingin saya sampaikan, Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah yang sama. Dan dari Ayub ini kita belajar bahwa sudut pandang Ayub itu finite atau terbatas. Dan rencana Tuhan itu kelihatannya buruk, ya kan? Contohnya akhirnya kalimat-kalimat yang dilontarkan Ayub, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, maka dengan telanjang aku akan kembali juga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu cara pandang Ayub yang dia tuliskan dalam kitab Ayub itu. Ayat itu dituliskan supaya kita memahami kalimat itu jangan pernah kita ucapkan. Apalagi mungkin yang sering meletakkan ayat dari kitab Ayub, biasanya kalau ada orang yang dipanggil Tuhan, ya kan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, hati-hati. Kalau Anda seperti itu, Anda sedang memposisikan diri sama dengan Ayub. Anda finite, Anda terbatas, dan di dalam keterbatasan Anda tidak mengenal Tuhan Allah dengan benar dan baik. Seperti Ayub ini, bagi Ayub rencana Tuhan terlihat buruk. Sampai dia mengatakan pada istrinya, masakan kamu mau menerima hal yang buruk? Cuma mau menerima yang baik saja, yang buruk gak mau. Nah itu karena dia terbatas. Tetapi bagi Tuhan yang maha kudus, sekarang kita lihat dari sisi Tuhan yang maha mulia, penuh dengan hikmat. Apapun yang Ayub katakan itu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Apapun yang Ayub katakan tidak bisa membatalkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaannya masih tetap berjalan. Yesus Kristus masih tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pekerjaannya tetap sama, kebaikannya tetap sama. Hari depan yang Dia sediakan bagi kita tetap sama. Lalu apa yang membuat belum terjadi? Kita yang menjauhkan diri dari pekerjaan Tuhan. Kita yang menunda tiba di rencana Tuhan yang dahsyat. Pekerjaan Tuhan tetap sama, Tuhannya tetap sama. Kita yang menjauhkan diri. Ada yang mengatakan kita yang sedikit mengalami setback. It's okay, manusia bisa punya kelemahan, manusia bisa kecewa, tetapi itu tidak membatalkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayub 42 menjelaskan bahwa akhirnya Ayub menyadari, oh sekarang aku tahu, now I know that you can do everything. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang harus kita garis bawahi. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karyanya dari dulu sekarang sampai selamanya sama. Sifatnya dari dulu sekarang sampai selamanya sama. Kalau Dia menciptakan manusia, memberi tanggung jawab kepada manusia, memberkati manusia, maka dari dulu sekarang sampai selamanya tetap sifatnya sama. Berkat itu tetap ada. Dan bahkan mungkin kalau sekarang, mungkin kita lebih banyak dibukakan pengetahuan lagi tentang Tuhan kita. Kita semakin mengenal Tuhan kita. Bahwa Dia juga bisa bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Saudara, tolong jangan anggap Tuhan itu sebagai sebuah daya atau force yang lemah. Dia maha kuasa. Seringkali yang membuat Dia terlihat tidak bekerja adalah karena kita tidak sedang memandang Dia.
Tapi kalau kita memutuskan untuk memandang Dia, maka kita tidak perlu repot-repot mengalami Ayub pasal 2, 3, 4, 5 terus. Tapi kita langsung tersadar, tercelikkan, terbuka. Dan 42 ayat 2 dan 42 ayat 5 dari kitab Ayub ini bisa terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat 42 ayat yang kelima, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, ya kan? Bukan Tuhannya yang salah, bukan rencana Tuhannya yang gagal, tetapi manusianya yang terbatas. Itu yang membuat dia memagari dirinya sendiri sehingga dia tidak mengalami progres. Pagi hari ini kita sama-sama percaya progres akan terjadi dalam nama Yesus. Kita sama-sama percaya kemenangan terjadi di sini. Kita sama-sama percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Oleh karena itu jangan kita memagari diri kita untuk bisa maju selangkah, dua langkah, beberapa langkah menuju rencana Tuhan yang dahsyat. Karena itu mari kita pahami bahwa dari dulu, sekarang, sampai selamanya Allah kita adalah Allah yang sama. Kalau yang lain Tuhan tolong, kita juga akan ditolong. Kalau dulu Tuhan berkarya, sekarang pun Tuhan juga berkarya. Saya sedang berbicara kepada Anda yang mungkin pagi hari ini Anda menyaksikan ini dengan beban, Anda menyaksikan tayangan ini dengan tanggungan, Anda menyaksikan tayangan ini dengan masalah-masalah yang tak kunjung usai. Anda tidak datang kepada Tuhan untuk meminta masalah Anda diselesaikan. Tapi Anda harus datang kepada Tuhan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Sehingga kita tidak khawatir. Karena kesalahan seperti apapun, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Amin. Oleh karena itu kita yang terbatas ini janganlah kita menahan diri. Biarkan percaya saja. Seakan-akan kita seperti melepaskan kendali. It's okay, lepaskan kendali kita. Biarkan Tuhan yang take the wheel. Let Jesus take the wheel. Biar Tuhan yang ambil alih kendali. Dia akan mengerjakan karyanya, rencananya yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau Anda masih kurang yakin, ayo coba kita buka ayat lagi. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yakobus pertama ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, setiap pemberian, mari saudara baca sama-sama, yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Perhatikan baik-baik kalimat berikutnya. Padanya, pada Dia tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bahasa lainnya, kalau Allah menolong, kalau Allah menyediakan berkat pertolongan, tidak pakai tipu sana tipu sini, tidak ada motivasi tersembunyi, tidak ada politisasi sama sekali. Kamu mau berkat? Tunggu dulu. Doa 24 jam dulu. Dia bukan Allah yang demikian. Dia tidak minta yang aneh-aneh. Dia hanya meminta kita untuk menyadari pagi hari ini secara khusus. Sadari, kenali bahwa Dia tetap sama. Kalau dulu saudara pernah ditolong, maka hari ini juga saudara akan ditolong. Pak, tapi kali ini kesalahan saya lebih besar. Minta ampun pada Tuhan. Mau dosa kecil, dosa besar. Kalau kita datang minta ampun, Yesus sendiri mengatakan 70 kali 7 kali diampuni. Dalam bahasa lainnya, infinite pengampunannya itu tidak terbatas. Yesus katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Minta ampun, datang pada Tuhan. Sadari bahwa Dia Allah yang tetap sama. Tidak ada pertukaran, tidak ada penggantian berkat, tidak ada downgrade di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, kalau kita setia dalam jalurnya, kalau kita sungguh-sungguh kepada Dia, taat, maka berkat yang disediakan, mungkin tahun lalu belum kita terima, tahun ini kita akan terima. Kalau memang itu sudah disediakan bagi kita. Tuhan bukan Tuhan yang suka menunda berkat, tetapi Tuhan akan melihat kita sudah bisa dipercayai atau belum. Can we be trusted yet? Sudahkah kita bisa dipercaya? Kalau saudara, anak Anda ulang tahun,
dan merengek meminta truk. Anda tahu bahwa anak Anda tidak akan bisa handle truk. Anda tahu bahwa anak Anda tidak akan bisa mengendarai mobil truk. Wong Anda saja yang mungkin bisa mengendarai mobil belum tentu bisa mengendarai truk. Artinya apa? Belum saatnya karena belum pada kapasitasnya. Tapi kalau Tuhan melihat bahwa kita semakin bertumbuh di dalam Dia, kita terus berjalan di dalam rencananya, kita setia dalam perkara kecil. Saudara, perkara kecil itu artinya apa sih? Dalam hal yang kelihatannya tidak masuk akal, dalam hal yang kelihatannya remeh, sepele, kita percaya, kita belajar percaya, taat, maka Tuhan sanggup mempercayakan perkara-perkara yang lebih dahsyat dalam hidup kita. Yakobus mengingatkan, pemberian yang dari atas itu hanya pemberian yang baik. Dalam bahasa Yunaninya tidak ada pertukaran, bahasa Yunaninya itu paralage, no change, tidak ada perubahan, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada pergeseran posisi. Wah, mungkin seperti kalau kita pernah main roulette, saudara. Wah, sayang sekali hadiah utamanya meleset karena ada pergeseran tanda panah. Tidak ada. Tuhan kalau berjanji akan menyediakan, Tuhan kalau berjanji akan memberkati, Tuhan kalau berjanji akan menyembuhkan, ya itu yang akan kita terima. Bahkan ada plusnya lagi, yang kita terima bukan cuma itu, tetapi juga apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu pagi hari ini, satu ayat terakhir, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat 8. Biar ini kita tancapkan gitu ya di hati kita. Biar ini menjadi pegangan hidup kita pagi hari ini. Kalau kita kenal Tuhan kita tidak akan jatuh seperti Ayub. Kalau kita tahu Tuhan kita seperti apa, mau masalah seperti apa, mau tantangan seperti apa, kita tahu bahwa sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan diputihkan. Kita tahu seberat-berat apapun Tuhan itu bisa menolong kita. Ibrani mengatakan apa? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus kita tetap sama dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah untuk saya dan juga untuk Anda. Oleh karena itu pagi hari ini, kalimat ini camkan itu. Dia tidak berubah. Anda tidak sedang di downgrade oleh Dia. Anda tidak sedang, mungkin Anda mengatakan, saya diproses oleh Tuhan. Hati-hati. Hati-hati ketika mengeluarkan statement. Anda harus bisa bertanggungjawabkan statement itu. Dia bukan Allah yang suka bermain-main dengan ciptaannya, tetapi Dia Allah yang menanti dengan tangan terbuka. Nak, I am here. Kalau engkau mau datang kepadaku, tanganku yang berlubang paku ini terbuka. Kalau engkau punya masalah, ceritakan padaku. Aku adalah Allah yang setia dan benar. Oleh karena itu pagi hari ini yang sedang bersedih, yang sedang dirundung ketakutan, dibebaskan dalam nama Yesus. Karena kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan di dalam nama Yesus sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, beruntung, berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.